Selamat pagi. Umat sekalian, sebelum misa mulai, kita latihan Mazmur tanggapan bersama. Bagi umat yang telah memegang warta paroki, silakan dilihat di dalamnya. Mire, mire, do, mi, mi, ho. Ya, kita kasih contoh 3 kali, nanti umat bersama-sama ikut. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kedua, Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
319, Tuhan kasihanilah 355 dan 356, Gloria. Lagu pembukaan Puji Syukur nomor 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Hari ini kita sudah masuki hari Minggu biasa yang ke-33. Sudah di penghujung tahun kalender tahun liturgi kita, tahun C. Minggu depan sudah Minggu biasa ke-34, sudah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan hari ini dalam bacaan-bacaan kita diingatkan betapa dalam hidup ini selalu ada pergumulan-pergumulan, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada guncangan-guncangan iman, ada krisis iman yang kita hadapi. Tetapi kalau kita bertahan sampai pada kesudahan, kita akan selamat. Dan dalam mempertahankan iman itu, suatu kepercayaan dasar di sana bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita diminta untuk selalu bersandar pada kuat kuasanya. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari ini, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita lemah terbatas. Kita penuh dengan salah dan dosa. Karena itu di hadapan Dia yang Maha Rahim kita mau katakan salah dan dosa kita dan mohon pengampunan. Kita nyatakan taubat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 359. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putra Bapa. Kristus kasihanilah kami, kasihanilah Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pengantara kami kepada Bapa, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami.
Kita memuji dan meluhurkan Tuhan dalam nada kemuliaan. Puji bagi Allah di surga. 360. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji, marilah menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Allah Roh Kudus, penghibur marahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Pembacaan dari nubuat Maleaki. Sungguh hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen ada di Warta Paroki. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan Datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rejeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rejeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidupkan. Demikianlah sabda Tuhan.
hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan akan datang. Terhadap durasi waktu, kesan orang, batasan orang atasnya bisa berbeda-beda, bisa bervariasi. Bagi orang yang menunggu, biasanya merasa waktu itu terlalu lambat bergerak. Bagi orang yang khawatir, cemas, barangkali merasa waktu itu begitu cepat. Kita belum siap, sudah mau dekat. Begitu cepat. Bagi orang yang sedih, ya pengalamannya mungkin waktu itu terasa begitu lama. Orang larut terus dalam kesedihan. Bagi orang yang mungkin ada dalam sementara suasana penuh cinta, merasa waktu itu sebuah keabadian barangkali. Definisi batasan kesan kita terhadap durasi memang sesuai dengan kondisi konteksnya masing-masing kita. Dan hari ini di minggu biasa ke-33 Yesus bicara, bacaan pertama, kedua, ketiga kira-kira nadanya sama, bicara tentang waktu yang sudah dekat, tidak segera tapi akan datang hari Tuhan itu. Lalu apa yang mesti kita buat dalam menantikan datangnya hari Tuhan itu? Ternyata dalam penantian itu kita mengalami goncangan-goncangan. Kita mengalami pergumulan-pergumulan. Iman terguncang begitu hebat. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bahkan dalam keluarga sendiri, yang satu menganiaya yang lain, yang satu menyeret yang lain ke pengadilan, dan seterusnya. Ada guncangan yang begitu hebat. Tetapi Tuhan bilang tadi, kalau kita bertahan, kita akan selamat. Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, memang umat Tesalonika juga waktu itu diwartakan tentang waktu yang sudah semakin dekat itu, dan mereka kelihatannya gamang dalam menjalani hidupnya. Ada yang bahkan jatuh ke dalam kesesatan berpikir, merasa bahwa waktu itu sudah dekat, lalu tidak perlu lagi buat apa-apa, pasrah. Ya, Bapak Ibu, dalam sejarah kemarin-kemarin ada cerita-cerita tentang juga pernah di negara lain, bukan di sini barangkali, di Amerika misalnya, di negara lain itu juga pernah ada ramalan-ramalan tentang waktu yang sudah mau datang itu. Dan ada kelompok-kelompok, ada persekutuan doa, ada sekte-sekte yang menanggapinya dengan pasif seperti itu. Bahkan ada tindakan bunuh diri terhadap waktu yang sudah mau datang, hari Tuhan yang sudah mau datang itu. Atau yang lain juga bahkan lalu pikir karena waktu sudah datang, segera datang, diwartakan seperti itu, lalu mereka mulai rame-rame menjual segala harta miliknya supaya kalau hari Tuhan itu datang mereka siap. Tapi ternyata hari itu tidak pernah datang-datang. Pasti akan datang, tidak pernah datang-datang berarti pasti akan datang. Tetapi saatnya kapan itu, ketika para murid tanya kepada Yesus juga, Yesus bilang, hanya Bapa yang tahu barangkali saatnya itu.
terhadap sikap hidup umat jemaat di Tesalonika waktu itu, Paulus bilang, dalam menantikan masa yang akan datang, hari Tuhan yang akan datang itu, jangan pasif, jangan menyerah, jangan pesimis. Kerja dan kerja, kerja dan kerja. Bacaan pertama dia bilang, dalam menantikan hari Tuhan yang akan datang itu, hiduplah dengan takut akan Allah. Tapi takut akan Allah itu tidak seperti yang dilakukan oleh seorang yang menerima 1 talenta, kemudian karena dia takut kepada tuannya itu, dia pergi menggali tanah lalu menguburkannya di situ. Dia tidak membungakan itu. Takut akan Allah itu sama seperti yang dilakukan oleh orang yang menerima 5 talenta, menerima 2 talenta itu. Pergi bekerja dan membungakan talenta itu menjadi 5 talenta lagi, menjadi 2 talenta lagi, berlipat ganda. Jadi bacaan hari ini pesannya jelas. Dalam menantikan hari Tuhan yang akan datang itu, jangan pesimis, jangan juga khawatir dan cemas. Ini bacaan Injil dia bilang begitu. Tidak perlu khawatir dan cemas. Dan supaya tidak perlu khawatir dan cemas, andalkanlah Tuhan. Keyakinan dasar yang perlu kita miliki sebagai pengikut Yesus adalah iman itu boleh guncang, tetapi tidak pernah akan lenyap bagi orang-orang yang tetap percaya pada kuat kuasa Tuhan. Bagi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Maka pesannya seperti itu, tidak perlu untuk khawatir dan cemas. Tetap bekerja. Tapi pesan lain sebenarnya juga untuk kita sekarang ini yang barangkali jatuh dalam sikap hidup hedonis, mau menikmati segalanya, mau memperindah jasmani kita dan seterusnya. Bacaan hari ini dia ingatkan kita juga bahwa hidup ini fana. Boleh membuat diri menjadi cantik, boleh membuat diri menjadi gagah, boleh gym kemana-mana supaya tetap sehat dan lain-lain, tetapi jangan fokus di situ. Mestinya yang fokus adalah masa depan kita setelah kematian. Bukan masa depan setelah saya mempercantik diri, saya membuat diri ganteng, saya begini, lalu orang memuji, weh kau cantik dan seterusnya. Itu fana. Segalanya akan berlalu begitu saja. Saya sangat terinspirasi ketika dalam kaitan dengan ini, ketika melakukan penelitian di salah satu suku kecil di Bovendigul, itu namanya suku Awuyu, orang Awuyu. Ada satu kearifan hidup yang luar biasa yang saya suka selalu cerita ini menjadi mungkin kearifan untuk kita juga. Mereka di sana berpesan kepada anak cucunya begini, hidup kita ini tidak seperti ular, tubuh kita ini tidak seperti ular yang pada suatu saat akan mengganti lagi kulitnya dan menjadi muda kembali, menjadi awet lagi dan seterusnya. Kita tidak seperti ular. Kita manusia ini menurut leluhur orang Awuyu itu, kepada pesannya kepada cucunya, suatu saat kita akan menjadi keriput tua, keriput ompong, botak. Kita akan mati. Ya. Kita yang sekarang ini cantik ya, bagus-bagus ini akan menjadi keriput, kento dan seterusnya. Dan kita juga akan mati. Karena itu yang paling penting supaya kita selalu dikenang adalah buatlah kebaikan-kebaikan. Buatlah kebaikan-kebaikan supaya ketika engkau mati, namamu akan
dikenang, namamu akan diingat, teladanmu akan dilanjutkan orang. Dan apa yang dibuat oleh orang Awuyu itu, Bapak Ibu, saya cerita, mereka misalnya ketika kerja kebun, bapak itu dia kerja dengan sendiri, kerja seluruhnya. Tapi ketika mau panen, dia senang sekali kalau semua orang kampung itu datang ambil hasil kebunnya. Itu orang Awuyu. Tadi mau berbuat baik tadi. Saya sendiri mengalami, bukan soal kebun, tapi saya mengalami ketika kita makan pagi, sarapan pagi, tiba-tiba ada yang datang bawa daging. Saya tanya, kok ada yang bawa daging ya dari sana? Terus ibu di rumah itu, saya waktu itu ada di kampung yang namanya Meto. Kampung Meto itu di daerah Asiki pedalaman sana. Ibu di rumah itu bilang, tidak Bapak Pastor, ini tadi rupanya ada anak kecil yang tadi berdiri di luar itu, dia lihat Bapak Pastor makan tidak ada daging. Dan dia tahu di rumah mereka itu ada daging. Karena itu dia tadi rupanya pulang kasih tahu mamanya, mereka di sebelah tidak ada daging. Dan datanglah itu. Itu adalah perbuatan baik. Mereka mau menularkan perbuatan baik itu supaya ketika badan kita ini yang fana ini suatu saat lenyap, mati, namanya, kebaikannya, keteladanannya itu akan dikenang dan diikuti. Hari ini kita mendengar bacaan tentang hari Tuhan yang akan datang. Belum segera datang, bisa saja besok, tapi akan datang. Tetapi untuk menantikan hari Tuhan yang akan datang itu, tadi Paulus bacaan pertama bilang tentang perlulah kita hidup takut akan Allah. Ketika orang yang hidup takut akan Allah itu, dia akan mengalami sukacitanya setelah kematiannya. Paulus bilang kepada umat Tesalonika untuk menantikan kedatangan hari Tuhan itu, bekerjalah dan bekerjalah. Siapa bekerja, dia boleh mendapatkan makan. Jangan pasif, jangan juga pesimis, tapi bekerja dan bekerja aktif, kreatif bekerja, supaya ketika hari Tuhan itu datang, kita siap sedia. Tetapi bacaan ini juga bilang dalam menantikan hari Tuhan itu, jangan cemas, jangan khawatir, tetapi waspada dan bersiap sedialah. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian dalam menantikan datangnya hari Tuhan itu, meskipun iman kita itu terguncang, tapi kita tetap bertahan, berusaha untuk tetap bertahan. Bertahan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bertahan dengan bersandar pada kuasa Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir, dan bekerjalah seperti biasa. Jalanilah hari-hari hidupmu seperti biasa dengan siap sedia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Saudara-saudara, dunia dan segala isinya adalah milik Allah.
Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Mari kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Hendaknya umat menjawab sesuai yang ada di warta paroki. Marilah kita berdoa untuk gereja umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau. Berkat karunia Kristus, kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang condong berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, tumbuhkanlah agar harapan dan hasrat mereka yang terkecil hati untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita. Ya Bapa, ingatlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus kita berdoa bersama penyelenggara misa pagi ini, KBK Unit 1, KBK Santo Nicholas of Tolentino. Juga bersama keluarga Pangemanan Tindangen mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-8 dari anak Edgardo Kunsewicz Pangemanan pada tanggal 12 November. Juga bersama keluarga Tumeu Longdong, mohon doa dan keselamatan jiwa buat Papa terkasih almarhum Januarius Rumbayan Tumeu yang meninggal 1 tahun yang lalu tanggal 12 November. Bersama keluarga Tome Manua, berdoa bagi keselamatan jiwa Mama Regina Alo yang telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 8 November 2022, 5 hari yang lalu. Semoga memperoleh kebahagiaan yang kekal di surga. Juga bersama keluarga Mamento Rengkung bersyukur atas hari ulang tahun Ibu Nova Rengkung yang ke-48 tahun hari ini, Minggu 13 November. Semoga Tuhan senantiasa menyertainya juga keluarganya dengan rahmat dan berkat. Kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami. Sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku
pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tak takut limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian
menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Puji syukur 396. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja yang maha tinggi, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, terpujilah yang datang, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga dimuliakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kepada pencobaan, tetapi Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagi-Mu damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba 417. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami, lihatlah anak domba Allah, serahkan
penebus dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yang menyambut tubuh Tuhan adalah mereka yang Katolik, sudah dibaptis, sudah menerima sakramen Ekaristi, dan tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 418. Tuhan, tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia, sepatah kata saja sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikul lakuk dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, Kau
santapan jiwaku, sumber kekuatanku. 4, 2, 3. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu.
berpaut pada Tuhan Allah itu baik bagiku, demikian juga menaruh harapan kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjuk jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Selamat siang umat yang terkasih, beberapa penyampaian dari paroki. Dan untuk minggu ini, minggu kedua, dalam derma kedua, sebagaimana biasanya, akan dijalankan untuk dana untuk seminari. Ucapkan terima kasih kepada Pastor Ignatius Lerubu MSC yang sudah memimpin jadi selebran dalam perayaan Ekaristi pada pagi sampai siang hari ini di pusat paroki. Atas nama seluruh umat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pastor. Juga kepada para petugas liturgi, adik-adik PPA, LC, tim Komsos, penyelenggara hari ini dari Kaum Bapak Katolik Unit 1, Santo Nicholas of Tolentine, dan juga yang sudah bertugas untuk dekorasi dari wilayah rohani Santo Valentinus dan kebersihan dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari. Berikutnya untuk minggu depan, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Minggu 20 November 2022, Misa pagi wilayah rohani, penyelenggaranya wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, dan misa sore wilayah rohani Santa Ursula, dekorasi wilayah rohani Santa Ursula dan kebersihan wilayah rohani Santo Thomas Becket. Berikut penyampaian untuk umat yang masih berkerelaan untuk renovasi gedung gereja. Ini sementara direnovasi, boleh menyumbang langsung ke rekening paroki di Bank BNI atau melalui bendahara paroki. Kemudian dari pastor paroki mengundang Dewan Keuangan Paroki atau DKP dan bendahara paroki untuk pada rapat hari Sabtu jam 9 di aula. Hari Sabtu tanggal 19 November. Kemudian dari pastor paroki juga untuk melengkapi laporan keuangan bulan Oktober yang disampaikan hari Minggu yang lalu, maka sustentasio 1,5 juta sebulan sejak bulan Agustus sudah tidak diterima oleh pastor atau dihentikan, dan bendahara paroki tidak lagi memberikannya, sehingga tidak lagi dilaporkan sebagai pemasukan untuk pertanggungjawaban pribadi pastor. Kemudian juga dihentikan antara lain karena melihat bahwa partisipasi untuk pengelolaan paroki sudah agak mulai menurun yang dana operasional paroki. Kemudian bulan Juli, Juni, Mei dan seterusnya sampai bulan Mei itu sudah dicatat sebagai pemasukan setiap bulan dan saldo setiap bulan, kadang positif, kadang negatif, tapi akhirnya lebih besar minusnya. Antara lain karena harus derma kedua kita gunakan untuk pembelian lonceng, 2 lonceng. Dan saldo untuk bulan September untuk
pembelian lonceng itu sudah 32.758 dan saldo bulan Oktober masih negatif 21 juta. Jadi untuk yang ingin melihat dipersilakan ada di pastoran paroki. Kemudian juga pastor biasa menerima sumbangan atau dana insentif dari pemerintah sebesar 300.000 sebulan. Itu semua mulai seluruh gereja dan agama, para imamnya mendapat itu langsung ditransfer ke Bank Sulut. Dan oleh karena itu, pastor tidak akan menagih lagi ke bendahara paroki untuk yang kekurangan saldo negatif yang menara lonceng itu. Kemudian juga dari pastor paroki memohon maaf kepada ini untuk stasi Kima Atas lansia yang biasa sambut komuni karena kurang komunikasi kemarin sehingga tidak dijemput pastor. Nanti sambut lagi bulan depan, yaitu pada Natal pada pesta Natal nanti di tanggal 27 Desember 2022. Kemudian dari pastor dan DPP serta seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pesot Sumeisei, Pesot Yosua dan Pesot Mayang atas bantuannya dalam pembuatan tanggul, pagar, samping gereja yang sempat jebol, kemudian pengangkatan salib di bagian belakang gereja, dan semuanya sudah selesai. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini. Kemudian untuk dana Gotaus, pastor mengharapkan partisipasi dari wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial untuk mengadakan aksi di setiap wilayah rohani untuk membantu terselenggaranya operasional di seminari-seminari di Keuskupan Manado dengan menunjang gerakan Gotaus. Itu ada gerakan Gotaus 50.000 tiap keluarga, bisa menghubungi ke animator-animator yang ada di paroki. Atau juga dibuat aksi di wilayah rohani dalam setiap ibadah untuk bisa disetor langsung ke rekening Gotaus. Karena ini akan terkumpul untuk membantu operasional di seluruh seminari yang ada di Keuskupan Manado. Berikutnya pembacaan calon nikah. Hendak menikah pada hari Senin 21 November 2022. Pasangan calon nikah Anggi Nur Hamidin, putra dari Salam Nur Hamidin dan Fatmawati Adam dari umat muslim, dengan Krisnari Sumolang, putri dari Maksi Sumolang dan Juliana Wentuk, wilayah rohani Santa Angela Merici, Stasi Santo Petrus, Mapanget Barat. Rencana akan di peneguhan nikah di Gereja Katolik Stasi Santo Petrus, Mapanget Barat. Ini dibaca untuk pertama kali karena umat itu ada di stasi, kemungkinan tidak masuk di pusat paroki ini. Tetapi barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini, harap segera menghubungi pastor paroki. Kemudian ada tambahan dari Sobat Misdinar atau Sonar Kevikepan Manado, akan ada kegiatan pada hari Jumat 18 November yaitu pertemuan dan misa bulanan. Dan untuk itu dari Sonar Paroki memohon bantuan untuk bisa membeli KFC yang akan mereka jual sebentar sesudah misa ini. Begitu juga dari kongregasi suster-suster YMY yang mengadakan aksi penjualan kalender tahun 2023 seharga 50.000. Demikian penyampaian, atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, lektor, pemazmur, pemimpin lagu, juga kor penggerak, tatip, semua saja yang terlibat. Kita
Sekarang mohon berkat Tuhan untuk hidup kita di hari-hari yang akan datang. Semoga kita dalam menantikan hari datangnya Tuhan, kedatangan Tuhan itu kita selalu membangun hidup takut akan Allah. Kita tidak usah khawatir, cemas, tetapi tetap bekerja seperti biasa, dan apapun kesulitan usahakan tetap bertahan supaya kita boleh mengalami keselamatan. Untuk itu kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu. Bunda Teresa dari Kalkuta, akanlah kami berlindung kepada